Kenapa sih NPWP bisa jadi NIK bisa jadi NPWP ya, Bu Odor ya? Iya, betul. Artinya semua wajib pajak itu harus mengupdate dan memverifikasi di akun DJP online-nya Oh, masing-masing. akun DJP online ya. Makanya Kan ada juga wajib pajak badan ya? Tadi belum selesai aku, Bang. Oh, ya, kita Belum. lanjutkan nih. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak Pangker, apa kabar? Hari ini kami tim penyuluh pajak KPP Pertama Pangkalan Kerinci akan melakukan bincang-bincang pajak mengenai PMK 112 tahun 2022 tentang NPWP wajib pajak orang pribadi, badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Hari ini saya Septariansa ditemani dengan dua penyuluh cantik kami bernama Ibu Odor Sihombing dan Ibu Haniatun Nasihah. Halo. Halo Bandung. Oke. Hari ini mungkin kita tidak terlalu banyak yang akan kita bahas. Mungkin kita sekedar berbincang masalah PMK 112 ini. Kenapa sih NPWP bisa jadi NIK bisa jadi NPWP ya, Bu Odor ya? Iya, betul. Yang ingin saya tanyakan ini, kita langsung aja lah ya, nggak perlu kita Boleh. muka dimahan ya kan, entah apa itu. Oke. Bu Odor, apa sih latar belakang adanya PMK 112 ini, Bu Odor? Nah, PMK 112 ini terbitnya itu karena adanya perubahan di dalam Undang-Undang HPP yang mengatur bahwa nomor pokok wajib pajak orang pribadi itu sekarang akan menggunakan nomor induk kependudukan dan kemudian akan ada perubahan nomor NPWP yang sebelumnya 15 digit menjadi 16 digit seperti itu. Jadi karena ada aturan baru di Undang-Undang HPP, maka turunannya adalah PMK 112 ini tentang perubahan NPWP. Gitu ya. Jadi kalau itu Bu Hani untuk WP lama gimana? Kayak kita kan udah punya lama nih PWP kan. Ya. Itu gimana itu jadi- tentang penggunaannya gitu Bu Hani? jadi sedikit agak harus ngerti dengan teknologi. Artinya semua wajib pajak itu harus mengupdate dan memverifikasi di akun DJP online-nya Oh, masing-masing. akun DJP online ya. Makanya sangat dianjurkan dan disarankan semua wajib pajak orang pribadi itu memiliki EVIN yang sudah diaktifasi EVIN, untuk kemudian akses ke akunnya masing-masing. Akun. Di akun DJP online-nya itu udah ada tersedia menu untuk melakukan klik verifikasi data NIK adalah sesuai dengan data di kependudukan. Untuk kemudian nanti dari sistem sudah terintegrasi dengan data di kependudukan, memverifikasi bahwa NIK itu memang milik bapak wajib pajak atau tersebut. ibu tersebut. Oke, ya. Untuk kemudian nanti tinggal dirunningkan bahwa itu nanti NIK sama dengan NPWP. Oh, Begitu. gitu ya. Jadi langkahnya memang harus akun DJP online-nya aktif dulu. Ini itu Bu Odor, gimana ya? Iya. Kalau penyakit nih gitu ya. Kita yang udah lama nih, kayak saya nih punya NPWP udah jauh-jauh dari tahun 2003 nih. Kan dulu masih pakai KTP kuning nih Bu Odor. Ya. Terus ada lagi NPWP muncul nih atas nama saya. Pakai NIK saya yang baru kan. Udah pakai NIK yang Dukcapil. Itu gimana prosesnya Bu Odor? Jadi nanti teman-teman kawan pajak yang ada di wilayah kerja Pangkalan Kerinci, nah silahkan yang untuk orang pribadi, silahkan nanti kita ke ini ke kantor pajak. Oh, kita kantor pajak ya. Kita lakukan validasi NPWP dulu. Sebenarnya boleh nih dari akun DJP masing-masing yang dari DJP online Ya, seperti yang udah Kak Udah Hani tadi jelaskan ya. Jadi kita boleh masuk ke menu profile. Nanti di sana akan ada validasi NIK gitu. Nah, ketika mungkin tiba-tiba nih kita ada 2 NPWP Ya, gitu. ya. Nyangkut gitu kan, nyangkut kalau kita kan boleh istilah. gitu ya. Atau mungkin dulunya pernah nih. Biasanya orang kalau mau minjem nih daftarin PWP terus Nah, dia ya lupa itu, gitu. Nah, silakan kalau memang merasa ada 2, boleh datang ke KPP untuk mengajukan penghapusan NPWP yang lama gitu, atau yang mana sudah yang tidak dipakai lagi. Jadi kita boleh melakukan penghapusan NPWP. Jadi nanti NPWP-nya cuma 1. Karena untuk sekarang NPWP itu akan terikat ke NIK-nya gitu. Oh, terikat kayak terintegrasi gitu ya Bu Iya, Odor ya. terintegrasi. Oh. Jadi kalau memang NPWP-nya yang nggak terintegrasi dengan NIK, silakan untuk diajukan penghapusan NPWP. Iya. Tapi kalau sudah sejauh ini Bu Odor kita bicara masalah perubahan NIK NPWP menjadi NIK kayak NIK gitu ya. Itu berlakunya sejak kapan? Nah, jadi untuk NPWP baru ini, jadi saya jelaskan dulu nih ya boleh, sebenarnya kenapa ada perubahan
NPWP ya gitu itu ya, yang dari penting. 15 ke 16 15 gitu. ya. Jadi pertama untuk pemakaiannya itu supaya lebih tervalidasi gitu. Jadi kayak selama ini kan kita pakai nomor NPWP 15 digit. Mungkin kita transaksi ke siapa bisa dipakai sama orang atau apa gitu. Itu yang bahaya itu ya, Bu ya. Kadang ada nomor NPWP-nya tapi nomor NIK-nya nggak ada gitu. Jadi dengan adanya penggunaan NIK ini itu datanya itu semakin valid gitu. Jadi orang nggak bisa sembarang lagi cuman menggunakan nomor NPWP-nya, tapi harus tahu nomor NIK-nya juga. Ada nggak gitu. dulu pernah sejarahnya Bu Odor sama Bu Hani pada saat penggunaan NPWP lama itu orang yang pakai NPWP orang gitu, sering nggak kan tuh kejadian apa? Ada nggak itu dulu? Ada cerita nggak gitu dulu? Ada salah satu kasus nih ya. Jadi pas kebetulan ada wajib pajak yang konsultasi. Nah, dia membilangkan gini, Bu, saya mau melakukan pendaftaran, tapi NPWP saya sudah terdaftar dengan NIK di sini gitu, kotanya di Solok gitu. Sementara orang ini orang di Pangkalan Kerinci, wilayah kerja KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Terus gimana dong Bu? Sementara data NIK saya sudah terpakai di sana. Oh berarti kan harus menghubungkan dulu ke pihak KPP yang di Solok ya, supaya itu dihapus atau gimana supaya NIK-nya itu bisa kembali kepada pemilik sahnya si bapak tadi. Nah setelah melakukan penghapusan, kita jadi di sini secara jabatan ya otomatis. Itu oleh petugas pajak ya? Oleh petugas pajak. Dan itu jadi agak rumit dan agak panjang sedikit karena harusnya itu kan disandang oleh pemilik sesungguhnya. Tapi berhubung dulu masih yang KTP kuning tadi. Iya, kayak punya KTP lama kuning. Ini kan belum terlalu terlalu terintegrasi datanya dengan data dulu sebenarnya. Nah, itu kemungkinan ada yang seperti itu dan emang ada kasus yang seperti itu. Jadi Bapak itu harus jadi kita selaku penengah dan moderatornya untuk menghubungkan ke pihak KPP Soloknya untuk dihapus, untuk kemudian Bapak yang sesungguhnya memiliki NIK tadi jadi bisa melakukan pendaftaran NPWP di KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Ini kan kita bicara masalah pribadi tadi Bu Odor ya. Kalau yang kan ada juga wajib pajak badan ya. Tadi belum selesai aku Bang. Oh, ya kita lanjutkan nih. Yang badan gimana yang badan ini Bu Odor? Jadi tujuan PMK 112 ini ada 3. Yang pertama untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK. Jadi siapa yang punya NIK sekarang kan dia yang akan bertanggung jawab tuh ya. Ya, harus dong. Ya, seperti yang tadi cerita Bu Hani tadi. Terus yang kedua untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien karena semakin tervalidasi ya, jadi lebih gampang. Lebih gampang kita pajak juga lebih gampang untuk memantaunya mungkin ya Bu Odor ya. Kemudian yang ketiga itu untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Jadi ini maksudnya nanti dimanapun dia akan berada, jadi kan tetap kan kita kan satu nih ya Bang ya. Betul. Karena ini kita satu, jadi nanti nomornya itu akan dipakai di semua tempat gitu. Jadi walaupun kalau kita pindah Bu Odor. Iya. Kenapa? Walaupun kita pindah-pindah, Bu Odor pindah nanti balik ke Medan, tetap itu juga gitu ya. Jadi kan ibaratnya gini Bang, misalnya nih Abang beli mobil. Kalau kita beli mobil kan yang diminta nomor KTP ya. Nah, jadi itu langsung akan masuk ke data kita. Oh, gitu. Jadi, waduh, ketahuan dong kalau saya beli Pajero nanti ya. Nggak, lebih aman ya. Malah lebih bahaya kalau misalnya NPWP kita dipakai tapi bukan. Itu kejadian seringnya betul Bu Odor, betul. Nah, kemudian setelah kita sudah tahu tujuannya, akan ada beberapa perubahan format dalam NPWP. Seperti yang udah kita bahas tadi, satu untuk orang pribadi, formatnya itu akan berubah dari NPWP 15 digit ke nomor NIK. Terus yang kedua tuh Bang, untuk NPWP badan sama tadi ya, instansi pemerintah, kan ini kan NIK-nya 15, akan berubah jadi 16 digit dengan penambahan angka 0 di depannya. Oh, berarti misalnya bendahara dulu misalnya kan 15, misalnya badan nih 15.00 gitu. Nanti di depannya 015 jadinya ya. Oh, kalau kayak bendahara yang 00 jadi 000 gitu ya. Oke. Jadi ada penambahan ya. Iya, terus satu lagi nanti untuk NPWP cabang. Nah, ini cabang gimana nih cabang nih? Cabang ini nanti tidak pakai nomor NPWP lagi. Kalau dulu kan belakangnya 001 atau 002. Nah, sekarang akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau singkatannya NITKU. Oke, NITKU Jadi ya. dia cuman kalau yang NPWP cabang ini tidak akan bisa lagi untuk melakukan penyetoran dan pelaporan. Tidak, gitu tapi ya. nanti dia akan beralih ke NITKU ini untuk pembagian sisa hasil usaha di
Pemda dan kantor pusatnya gitu. Jadi nanti Nitku kegiatan ini ya? akan dipakai nomornya itu untuk di pelaporan SPT. Jadi setiap nanti pusat melapor SPT masanya itu akan ada permintaan nomor Nitku-nya. Nitku ya. Tetap ada gitu. Oh jadi kebetulan kan di kita di wilayah kerja kan banyak WP cabang ya Bu Dar. Nah, kalau ini harus tahu nih mereka ini ya kan. Jadi kalau cabang kan masih, kalau sekarang kan masih bisa lapor, masih bisa buat billing gitu. Nah nanti untuk kedepannya ketika PMK 112 ini berlaku, maka tidak boleh lagi untuk melakukan pelaporan dan pembayaran. Kalau yang untuk Nitku tadi saya suka saya Nitku tadi ya Bu Dar ya. Itu sampai kapan sih yang 001 bisa dipakai gitu? Jadi tempat PMK kerinci itu? 112 ini NPWP 16 digit ini berlaku mulai 1 Januari 2024. Oh, berarti sama untuk tahun depan masih setahun lagi masih bisa dipakai ya Nah, berarti kemudian satu yang pentingnya ini apa nih untuk stakeholders kita, ini kan sistem ya. Ya, Sistem ya. Jadi mungkin ada sistem yang udah default, misalnya dia punya transaksi defaultnya NPWP-nya 15. Jadi mulai sekarang kita ingatkan karena per 1 Januari 2024 maka dalam setahun ini tahun 2023 udah boleh nih mulai melakukan persiapan untuk pengubahan NPWP ya? dari 15 digit ke 16 digit. Okay. Karena nanti kalau defaultnya masih 15 kan dia nggak bisa input entry nomor NPWP ya. Tapi di DP online untuk tahun depan masih bisa nggak dipakai yang 15 digit untuk pelaporan SPT 2022 ya? Bisa ya, baik badan maupun orang pribadi ya. Batas berlakunya itu udah nggak bisa lagi selain nggak bisa digunakan lagi ya. NIK dan Nitku tadi dan NPWP badan ditambah 0 1 digit di depan itu per 1 Januari 2024 seluruhnya wajib 16 digit. Tapi sih omong-omong ya memang sudah mengenal akhir tahun ini untuk wajib pajak jangan lupa ya. Untuk lapor SPT-nya ya Bu Odor ya, Bu Ani ya. Boleh. Oke, kalau untuk itu masih bisa digunakan ya berarti sampai tanggal 31 Desember berarti ya. Jadi wajib pajak nggak perlu bertanya-tanya lagi nih nanti ya kan. Pokoknya, Pak, kami kok masih harus bisa masih bisa nggak digunain? Pokoknya batas waktu akhir untuk melakukan menggunakan NPWP lama itu 31 Desember 2023. Lewat dari itu 1 Januari 2024 sudah tidak berlaku lagi wajib yang 16 digit. Nah, ini juga ini Bu Ani, Bu Odor. Iya. Kan dulu kan ada yang namanya NPWP istri ya. Nah, iya. NPWP istri terus NPWP istri sama suami itu beda nih. Mungkin kan karena ya bukan pisah ranjang juga mungkin ya. Pisah harta gitu kan. Iya. Nah, itu gimana itu nanti penggunaan untuk di NIK baru ini atas status suami dan istri ini? Nah, makanya sekarang di profil di profil DJP online kita untuk yang sekeluarga itu harus mengisi nomor kakak dan kartu nomor keluarga ya dan nomor NIK-nya gitu. Maka nanti itu akan terikat gitu. Jadi kalau misalnya NPWP masing-masing menjalankan satu pakai NPWP suami, nanti dia akan minta validasi NIK istrinya juga. NIK istri gitu. juga. Jadi kalau sekarang lebih profil tuh kalau nggak tervalidasi maka dia nggak akan bisa gitu. Makanya sekarang untuk wajib pajak, untuk kawan-kawan pajak, yuk kita rame-rame melakukan validasi di akun DJP online kita masing-masing. Kalau memang masih ragu boleh dong datang kantor pajak. Karena nanti akan minta ini kan dia NIK nih, jadi akan terikat ke NIK kita. Jadi kalau kita isi 0000 misalnya nih Bang Septa nih punya NPWP, kemudian kan di daftar keluarga ngisinya nama istri, anak pasti kemudian istri dan anak isinya misalnya NIK-nya 0000 gitu. Misalnya nih istri Bang Septa nih bekerja gitu ya pakai NPWP Abang. Gitu. Selama ini kan kayak gitu. Nanti nggak valid kalau misalnya dia ngasih NPWP NIK-nya dia karena abang nggak update-nya di JP online tadi. Jadi nggak akan bisa gitu. Jadi untuk pokoknya PPh 21-nya disarankan untuk seluruh wajib pajak dalam pengisian SPT tahunan nih kan masuk nih kita kewajiban per 1 mulai Januari ya? sampai 31 Maret ya kan. Itu lakukan validasi. Validasi dulu ya. Segera lakukan validasi sebelum ditutup. Jangan ditutup. Oke. Di KPP Pertama Pangkalan Kerinci nanti bisa nggak dibantu sama tim misalnya mau nggak tim-tim dari pegawai-pegawai pajak akan membantu mereka juga wajib pajak kesulitan terbuka nggak pintunya untuk membantu gitu selama hari kerja dan jam kerja iya. terbuka jadi kami ada layanan melalui WA konsultasi dan juga melalui tatap muka langsung jadi itu bisa dilakukan validasi ataupun konsultasi kepada wajib pajak yang masih memiliki pertanyaan terkait validasi tadi. Oke, kayaknya itu saja ya mungkin ya. Semoga kedepannya
wajib pajak kita segera melakukan perubahan data ya kan. Betul. Yang paling penting itu sih. Yang paling itu ya. Yang paling penting Iya. silahkan melakukan validasi di akun DJP online masing-masing. Kemudian untuk yang Mengisi badan dan cabang silahkan mulai mempersiapkan diri untuk Betul, melakukan perubahan di data, sistemnya, di ya. datanya. Harus gitu. siap melakukan Jadi, perubahan gitu ya. Dari yang 15 digit silahkan diubah ke 16 digit. Takutnya nih ya Bang Ya, ya. kenapa? Mungkin misalnya PTA gitu ya. Dia kan udah punya sistem yang bagus Yang tuh. bagus ya, udah rapi lah Kemudian mungkin ya gitu sistemnya ya. ini kan nggak running dilimpahkannya ke karena- vendor yang lain Ya, gitu ya. betul, Jadi betul. jadi supaya bisa lebih mempersiapkan budgetnya. Budget Kemudian tuh ya, kayak. Oke. menghubungi vendornya, gitu. Jadi harus dikasih tahu juga ya. Jadi nanti pas 1 Januari 2024 nggak terkejut, nggak Iya, betul, betul. nggak ada hambatan lagi di sistemnya kayak gitu. Itu Tapi aja gini- sih paling Bang. Iya, oke Iya, sih. oke. Oke, itu aja mungkin ya. Oke, sebagai penutup saya informasikan kepada kawan-kawan pajak terutama di wajib pajak KPP Pratama Pangkalan Kerinci bahwa jangan lupa untuk segera melakukan update data Profile. di DJP online ya. Ya. Oke. Validasi data. Oke, terima kasih Bu Hani, Bu Odor. Oke, Oke, Bang. kepada wajib pajak juga yang sudah menonton, terima kasih. Pajak. Terima kasih kawan pajak. Terima kasih kawan pajak atas perhatiannya. Oke, saya tutup podcast kita hari ini. Semoga kita ada podcast lain dapat bertemu kembali dengan tim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.